Dok, mohon jelaskan tekstur sunscreen karena warnanya berbeda. Jadi sunscreen itu di DRU Skincare itu ada dua, sunscreen normal dan sunscreen acne. Nah, sunscreen normal mau bentuknya pink, mau warnanya kuning atau putih, sebenarnya fungsinya sama ya untuk kulit normal. Nah, kalau sunscreen acne itu ya dye acne 12 atau sunscreen for oily atau sunscreen acne premium itu fungsinya untuk acne semua. Jadi sebenarnya tidak masalah sih mau pakai yang warna apa karena fungsinya sama. Nah, namun ini ke depan ini dulu kan sunscreennya acne ya, premium sama sunscreen brightening premium. Nah, kemarin karena pandemi ini kan memang stoknya atau bahan bakunya itu sulit masuk ke Indonesia. Nah, makanya kami berupaya untuk melakukan produksi, tetap berproduksi, tapi dengan membuat dari bahan baku distributor lain gitu loh. Nah, tapi nggak mungkin kita gunakan nama yang sama karena bahannya berbeda. Maka dari itu kita buat izin baru ke POM dengan nama dye acne atau mungkin dye whitening 1 atau 2 itu karena memang bahan bakunya berbeda. Nah, namun hari ini karena memang bahan baku sunscreen yang lama itu sudah masuk kembali, ya kita sudah bisa berproduksi kembali juga tanpa menghilangkan produk yang baru juga. Supaya apa? Supaya karena yang baru ini juga sudah banyak fansnya juga, penggemarnya masing-masing. Walaupun ada juga yang tidak suka dan suka yang dulu, makanya kita produksi tetap yang dulu, tapi yang baru tetap kita pertahankan juga. Nah, begitu ya, Mbak Rizka dari Jakarta Timur. Kira-kira penjelasannya seperti itu. Aku hanyalah manusia biasa, bisa merasakan sakit dan menahan setiap amarah. Beberapa hari, minggu yang lalu ya, saya sempat membahas tentang postingan dari konsumen di grup publik dengan anggota member yang banyak sekali. Di situ membahas ibunya yang flek hitamnya semakin tebal karena krimnya ganti ke POM. Nah, karena kepanikan saking sayangnya anaknya sama ibunya, dia sampai harus memposting itu grup grup tentang skincare juga. Nah, akhirnya saya minta untuk bersabar. Hari ini memberikan kabar di mana wajah ibunya sudah semakin membaik dan flek hitamnya sudah semakin menipis. Nah, dengan krim yang POM. Nah, oleh karena itu saya minta bahwa teman-teman di rumah tidak perlu panik. Insya Allah flek hitam akan membaik dan pasien-pasien yang kemarin panik, marah, bete, sebel, atau marah-marah justru sama teman-teman, insya Allah malah jadi saudara nanti. Ketika mereka mau telaten, sabar, mereka akan menjadi saudara teman-teman. Maaf ya kemarin sudah marah, maaf ya kemarin sudah jengkel, emosi. Hal-hal seperti itu yang di luar dugaan. Nambah sedulur gara-gara kemarin emosi, tapi malah besok datang lagi bawa oleh-oleh. Karena mereka sudah senang wajahnya kembali membaik. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi perubahan di daerah, insya Allah perubahan yang memang memiliki tujuan untuk kebaikan bersama-sama, bukan hanya kebaikan kita semata, tapi kebaikan kita semua. Selamat malam teman-teman yang sudah hadir malam ini. Boleh deh berkomentar bagaimana perpindahan krim ke POM. Gak apa-apa, disampaikan aja keluhan, masalahnya yang dihadapi di lapangan. Saya sih terbuka aja. Yang membaca mau calon konsumen, calon pasien, mau takut make, jadi khawatir make, gak apa-apa. Kalau saya terbuka saja. Karena kita di sini dokter itu hadir ya untuk memberikan solusi,
Nah, jadi ketika teman-teman konsul atau posting di beranda saya, kondisi dengan perpindahan POM, misalnya ada keluhan purjing begini begitu, insya Allah tidak masalah pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul, karena memang fungsinya saya hadir seperti ini ya adalah untuk memberikan penjelasan, memberikan edukasi supaya pasien menjadi lebih ayem. Nah, dan insya Allah dengan eh, apa namanya testimoni-testimoni yang ada memberikan keyakinan dan harapan bahwasanya flek hitam jerawat juga tetap akan membaik dan justru bisa lebih baik dan aman dalam jangka panjang, termasuk dengan cara menjualnya juga akan lebih nyaman dan aman karena memiliki izin edar. Jerawat penuh di dagu. Solusinya apa? Solusinya kalau ada jerawat ya gunakan krim atau obat jerawat. Nah, yang kedua ya jaga kebersihan, penting. Jaga pola makan. Kalau saya nih Teni atau Nanda itu biasanya jerawat di sekitar mulut itu ya biasanya dari pola makan juga. Nah, misalnya makanan yang terlalu banyak proteinnya ya, telur, seafood, nah, termasuk ayam seperti itu, susu itu sebaiknya agak dikontrol dulu. Nah, seperti itu. Make up juga bedak padat hindari ya. Kadang-kadang memperberat jerawat, apalagi ya benar juga sekarang sering pakai masker ya, jadinya mungkin lembab ya. Apalagi maskernya mungkin yang sifatnya menahan keringat. Nah, jadi kalau bisa ya masker itu yang berbahan katun ya. Nah, itu bisa menyerap keringat. Dan jangan lupa dicuci. Nah, Dok, kenapa flek kalau di hidung lama hilang gitu ya? Flek itu tempatnya atau apa ya? Eh, lokasinya, lokasinya flek itu biasanya paling sering itu di hidung atau di pipi ya, di pipi. Nah, karena daerah tersebut itu posisinya memang lebih menonjol dibandingkan bagian yang lain, ya, sehingga dia lebih sering terpapar sinar matahari. Nah, itu salah satunya ya. Nah, salah satunya kenapa kok jadi lebih sulit hilang biasanya. Nah, yang kedua memang area-area tersebut apa ya? Lebih banyak memang untuk produksi pigmennya. Nah, karena perpaparan sinar matahari tadi yang intensitasnya tinggi, dia agak lebih menonjol sehingga dia memproduksi lebih banyak pigmen, menimbulkan flek hitam. Gitu ya. Dok, saya pakai krim malam akne di bagian pangkal hidung, perih, mengelupas. Memang sebaiknya kalau yang sensitif ya, tidak semua ya. Ini yang sensitif biasanya memang area-area lipatan hidung. Nah, ini agak sensitif atau di ujung bibir ini agak sensitif. Yang memiliki kulit sekian, baiknya itu dihindari. Nah, tapi tidak ya. Nah, tidak semua orang, tapi ada yang sebagian yang mengalami itu. Jadi saran kami yang memang sensitif dihindari saja. Nah, tidak perlu sampai begitu. Dok, ngilangin pengelupasan di pinggir hidung itu sebenarnya dia yang terangkat sel ya, healing. Nah, di healing seperti dan besok lagi jangan dioles di situ, gitu ya. Positif. Tapi tidak semua ya, tidak semua orang mengalami. Namun bagi yang kami ada baik tersebut.
Dok, saya punya CS timbul jerawat aja dari krim racikan sampai sekarang berpom. Jadi jerawat itu kaitannya memang dengan banyak hal ya. Nah, jadi krim itu tidak jadi apa ya solusi yang utama dan pertama. Nah, jadi ketika teman-teman sudah pakai krim macam-macam, termasuk DRW sudah pakai krim acne yang ini, yang itu, kok belum membaik, ya tidak harus dipaksakan untuk meneruskan DRW. Ya, konsultasi langsung dokter kulit terdekat, dokter kecantikan terdekat, atau tangani. Karena hanya akan membuat konsumen nanti kecewa. Hand body yang POM dipakai katanya beda dengan racikan, banyak yang komplain. Jadi memang berbeda, karena bahan dasarnya berbeda. Nah, kalau yang racikan memang, dan kalaupun ada komplain atau ketidakcocokan atau ketidaknyamanan, ya kita tidak bisa memaksakan juga untuk mereka untuk hasilnya sama dengan racikan ya teman-teman ya. Nah dari harganya saja sudah berbeda ya, setengahnya gitu ya. Nah namun kenyataannya tidak seperti itu juga sih. Nah, kenyataannya juga sudah banyak review juga dengan penggunaan yang POM, hasilnya juga cerah juga. Dan bahkan bisa dipakai di seluruh badan, tidak memilih-pilih tempat gitu ya. Nah, dulu pas pakai racikan kadang-kadang orang hanya pengen putih, bebas pakainya sampai ke paha-paha, akhirnya timbul keluhan, timbul masalah, ya larinya nanti jadinya nama kita juga yang kurang baik. Kadang-kadang diviralkan, begini begitu, padahal mereka sendiri yang pemakaiannya kurang tepat. Nah, kalau sekarang insya Allah tidak ada masalah apa-apa, karena izin edar sudah ada, penggunaannya tidak harus di bagian tertentu. Nah, itu keuntungannya. Perihal adanya rasa yang berbeda dari penggunaan racikan sebelumnya, ya memang dari bahan dasarnya berbeda. Nah, tapi dengan ketelatenan dan kerutinan dalam penggunaan, ya insya Allah hasilnya nanti cerah juga kok. Ya, saya harap teman-teman semua menyimak dari awal sampai akhir. Nanti kalau sudah selesai,